Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Kami di sini kelompok 29 Psikologi Pendidikan akan menerangkan teori belajar behavioristik. Perkenalkan, saya Muhammad Noval Julianto sebagai moderator. Dan di sini saya akan mengenalkan anggota kelompok lainnya. Anggota kelompok kami terdiri dari Ivanurul Aziza dengan NIM 087, yang kedua ada Nurlita Dwi Arianti dengan NIM 088, dan ada saya sendiri, lalu ada Intan Wira Cahya dengan NIM 094, yang selanjutnya ada Syahara Bella Suci dengan NIM 096. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu pendidikan teori behavioristik. Pendidikan merupakan salah satu kunci utama peradaban suatu bangsa untuk maju dan berkembang ke arah yang lebih baik. Pendidikan memegang peranan penting dalam menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan mampu bersaing di era globalisasi saat ini. Pendidikan dalam kerangka nasional mempunyai fungsi mengembangkan dan membentuk watak dan peradaban manusia yang bermartabat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, menurut Sujana 2019. Selain itu, ada pengguna model pembelajaran dalam dikombinasikan dengan berbagai teori belajar yang relevan, tergantung pada situasi proses belajar mengajar di kelas. Selanjutnya, apa itu teori belajar behavioristik? Yang lebih dalam ya, teori belajar behavioristik merupakan pendekatan dalam psikologi pendidikan yang menitik beratkan pada perubahan perilaku yang dapat diamati. Perubahan ini dipandang sebagai hasil dari interaksi antara stimulus, rangsangan, dengan respon atau reaksi. Pendekatan ini menggarisbawahi bahwa perilaku manusia dapat dipelajari atau dimodifikasi melalui proses pengkondisian yang melibatkan pemberian penguatan atau rewards dan penerapan hukum atau punishment untuk membentuk pola perilaku tertentu. Selanjutnya tidaknya ada konsep atau teori yang sepenuhnya sempurna di dua ini. Hal ini juga berlaku untuk teori belajar, termasuk teori behaviorisme, yang memiliki kelebihan sekaligus keterbatasan. Berikut ini penjelasan mengenai kelebihan dan kekurangan teori behaviorisme. Selanjutnya adalah kelebihan teori belajar behavioristis. 1. Pendekatan praktis melalui contoh perilaku. Pendekatan ini melatih pendidik atau guru untuk lebih peka dan jeli dalam memahami dinamika belajar siswa, sehingga dapat menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Dengan memperhatikan perilaku, sikap, dan kesulitan yang dialami siswa, guru dapat menyesuaikan metode pembelajaran agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua adalah penyusunan materi yang sistematis. Bahan pelajaran disusun secara bertahap, dimulai dari konsep yang sederhana hingga menuju konsep yang lebih kompleks. Urutan ini mendukung peserta didik untuk belajar dengan cara yang teratur, sehingga mereka lebih siap dalam memahami materi yang sulit setelah menguasai dasar-dasar yang ada. Yang ketiga adalah pembelajaran yang berorientasi pada hasil. Pembagian tujuan pembelajaran menjadi bagian-bagian kecil merupakan strategi yang sangat efektif untuk memastikan peserta didik dapat menguasai materi dengan menyeluruh dan bertahap. Dengan merancang tujuan pembelajaran dalam langkah-langkah yang lebih rinci, kita dapat lebih mudah mengukur pencapaian siswa dan memberikan umpan balik yang sesuai dengan perkembangan belajar mereka. Yang keempat adalah latihan dan pengulangan sebagai metode utama. Latihan yang konsisten dan pengulangan yang terarah membantu siswa mengoptimalkan potensi dan kecerdasannya. Selain itu, perilaku yang baik diperkuat melalui penghargaan, sedangkan perilaku buruk dikoreksi dengan sanksi, menciptakan pembelajaran berbasis kebiasaan.
Kemudian ada kekurangan dari teori belajar behavioristik. Yang pertama yaitu pandangan yang terbatas pada perubahan perilaku. Teori ini hanya memandang belajar sebagai perubahan yang dapat diamati melalui perilaku atau sikap. Ada beberapa aspek, yaitu yang pertama, mengabaikan proses mental internal, yang kedua, terbatas pada perilaku yang dapat diamati, dan yang terakhir, pendekatan yang terlalu mekanis. Yang kedua, ada pembelajaran yang bersifat mekanis. Proses belajar dalam teori ini dianggap sebagai mekanisme otomatis yang menyerupai kerja mesin atau robot. Padahal manusia memiliki akal budi yang memungkinkannya untuk berpikir kritis dan membuat keputusan secara sadar. Menganggap bahwa pembelajaran berfungsi sebagai mekanisme otomatis merupakan salah satu kekurangan besar dari teori behavioristik. Proses belajar manusia jauh lebih rumit dengan melibatkan berbagai aspek emosional, sosial, dan intelektual. Yang ketiga, ada kesetaraan dengan perilaku hewan. Banyak penelitian dalam teori behavioristik menggunakan binatang sebagai objek eksperimen, seperti pada pengkondisian Pavlov dan Skinner. Pendekatan ini sering dianggap tidak sepenuhnya relevan karena manusia memiliki akal dan budi yang jauh lebih kompleks dibandingkan insting yang dimiliki hewan. Oke, selanjutnya kesimpulan dari teori belajar behavioristik. Sering mendapatkan kritik terkait kemampuannya yang terbatas dalam menjelaskan dinamika pembelajaran yang kompleks. Salah satu kritik utama adalah kecenderungannya yang terlalu fokus pada hubungan stimulus dan respons, sementara mengabaikan proses mental internal serta emosi siswa. Meskipun teori ini dapat efektif dalam konteks tertentu, seperti dalam pembelajaran keterampilan praktis, namun tidak cukup fleksibel untuk mengakomodasi berbagai jenis kebutuhan pembelajaran yang lebih kompleks dan beragam. Uh, Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk menjelaskan tentang teori belajar behavioristik dari kami kelompok 29. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.